Silakan duduk, saudara. Shalom. Weh, apa kabar? Kabar? Puji Tuhan. Gimana liburannya? Baik? Waduh, kok cuma satu orang yang jawab? Semuanya baik ya? Amin. Semuanya baik. Oh ya, Bu Lucy makasih ya temenin saya di sini. Haleluya. Saya percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya itu baik. Amin. Bahkan kalau kita masih boleh ada pagi ini, semua karena Tuhan. Amin. Biarpun seringkali kita tahu bahwa begitu banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Tapi tetap percaya bahwa Allah kita setia. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Ya, tetap beriman, apapun yang terjadi, tetap beriman sama Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Semua yang Tuhan rancangkan itu baik adanya. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Sekarang tengok kiri kanan kita. Katakan, saya siap diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita buka. Kita mau belajar pagi ini tentang kebenaran Tuhan. Dari Roma pasal yang pertama. Roma. Mana dia Romanya? Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Sudah dapat? Sudah dapat, katakan amin. Roma 16 ayat yang pertama. 16 pasal yang pertama, Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, di ayat yang ke-17 itu berkata, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita tahu sekali tadi, saya katakan bahwa begitu banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman itu? Kita mau belajar sama-sama ya. Bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman? Yang pertama, kita buka dari Roma 10. Kita maju lagi ke depan. Roma 10. Ayat yang Roma 10 ayat yang ke-17. Sama-sama ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi jelas ya, dengan mendengar firman-Nya maka iman itu bisa timbul. Amin. Nah, hal ini sangat penting supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak atau maunya Tuhan, saudara. Kalau kita sering mendengar firman, kita sering merenungkan firman, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, banyak kali Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Amin. Untuk itu kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi begini loh, jangan seringkali kita mungkin salah mengertikan artinya firman. Karena seringkali firman itu tidak secara hurufiah gitu pengertiannya. Enggak telak-telak seperti yang apa yang ditulis. Seringkali Tuhan mau mengajar kita banyak hal tentang firman itu. Untuk itu perlunya kita untuk merenungkan kebenaran Tuhan, perlunya kita untuk bersekutu dengan Tuhan supaya kita mengerti apa maunya Tuhan lewat firman itu. Dengan merenungkan firman, dengan mendengar apa yang Tuhan mau, maka kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Renungkan firman Tuhan secara konsisten.
Setiap hari. Setiap hari. Kasih waktu saudara buat Tuhan. Mungkin 30 menit, 1 jam, mungkin lebih. Duduk di bawah kaki Tuhan, renungkan firman-Nya. Maka saudara akan mengerti bagaimana caranya untuk hidup dalam iman. Karena seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan ini, seringkali kita sebagai orang Kristen juga goyah ya. Seringkali kita, apa mungkin saya bisa bertahan? Apa mungkin? Begitu banyak alasan-alasan yang seringkali datang dalam pikiran kita. Tapi kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, kita sering merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka iman kita akan kuat. Iman kita akan timbul, saudara. Amin. Jadi puji Tuhan ya. Dan tadi yang pertama, bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman, yaitu mendengar dan melakukan firman. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman yang kedua? Kembali ke Roma yang pasal pertama tadi, kita baca ayat yang ke-16. Roma 1 ayat ke-16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang kedua, kita bisa hidup oleh iman kalau kita mempunyai keyakinan kokoh di dalam Injil. Kita mempunyai keyakinan kokoh di dalam Tuhan. Injil ini adalah Tuhan sendiri, amin. Amin. Oh, ada amin. Yohanes 1 ayat itu bagaimana berkata? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita merenungkan firman, kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan berbicara lewat firman. Kita bisa hidup dalam iman kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita tidak goyah. Karena kita percaya Allah yang berjanji adalah setia. Iya kan? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Siapa yang setuju? Firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Nah sekarang tinggal bagaimana iman kita. Apakah kita mengimani setiap firman yang Tuhan berikan? Kalau kita mengimani setiap firman-Nya, apapun yang terjadi, saudara tidak akan goyah. Iman saudara tidak akan goyah. Iman saudara akan, tadi seperti saya katakan, keyakinan kita tetap kokoh di dalam Injil. Keyakinan kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan gini loh. Kenapa sih begitu penting keyakinan ini? Kenapa keyakinan ini atau iman ini, kita ini harus kokoh di dalam Tuhan? Kita buka sama-sama di Ibrani 11. Kenapa keyakinan kita itu begitu penting? Kenapa iman kita itu begitu penting di dalam Tuhan? Ibrani 11 ayat yang pertama. Sudah pasti sudah tahu firman ini, amin. Kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan amin. Iman itu adalah dasar dari segala semuanya yang kita harapkan. Sekarang apa sih hari-hari yang saudara harapkan? Saudara harapkan apa? Mujizat. Saudara harapkan apa? Pemulihan. Saudara harapkan apa? Berkat dari Tuhan. Imani itu. Mungkin kan semuanya itu kan belum terlihat tadi dibilang kan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Emang itu belum kita lihat. Tapi imani bahwa semua itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus mempunyai apa tadi saya katakan, keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak mempunyai keyakinan kokoh dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa membuktikan sesuatu yang nggak kelihatan, saudara? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa mendapati semua yang belum kita lihat, saudara, kalau kita tidak beriman kepada Tuhan.
Kita belum melihat hasil, tapi Tuhan mau kita percaya. Memang satu hal yang mustahil. Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan dimana seperti Thomas, saudara. Dia lihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan mau ajar kita pagi hari ini, tetap percaya biarpun Tuhan belum melihat. Apapun itu masalahnya, tetap percaya. Bahkan Rasul berkata dalam satu suratnya begini loh. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Paulus tahu betul kepada siapa dia percaya. Karena dia tahu bahwa dia, Tuhan Yesus itu berkuasa. Sekali lagi kita harus memiliki keyakinan yang kokoh ya saudara. Keyakinan kita harus kokoh di dalam Injil. Keyakinan kita harus kokoh dalam Tuhan. Sebab apa itu tadi, itu dasar, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita belum melihat jalan keluar. Ketika kita belum melihat hasilnya, tapi kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh. Makanya Tuhan Yesus berkata begini loh. Markus 11 ayat 24. Mari kita buka sama-sama. Hari ini kita mau banyak baca firman, amin. Markus 11 ayat yang ke-24. Saudara apa saudara? Yuk sama-sama baca. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan. Saudara, di sini kita bukan mau apa ya? Saya bukan mau mengajarkan sesuatu yang halu gitu loh. Kok kita belum melihat kita harus percaya, bukan saudara. Tapi di sini Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau membentuk karakter setiap kita supaya kita mempunyai keyakinan yang kokoh untuk apa yang kita doakan, kita sudah menerimanya. Katakan amin. Sampai di sini saudara bisa nangkep ya? Amin. Sekarang saya lanjut ya. Bagian yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman? Bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman yang ketiga? 2 Korintus 4 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-18. Saudara apa saudara? 2 Korintus 4 ayat ke-18. Saya bacakan di sini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang berikut yang ketiga adalah kalau kita mau hidup dengan iman, yang harus kita pandang Tuhan. Kita pandang yang tidak kelihatan, pandang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memandang hanya pada keadaan, apa keadaan saudara hari-hari? Mungkin ekonomi sekali lagi seperti saya katakan tadi. Mungkin sakit penyakit, mungkin pemulihan keluarga. Kalau saudara pandang kepada masalah, saudara tidak bisa melihat janji Tuhan. Amin. Iman kita nggak bisa timbul kalau kita hanya pandang kepada masalah. Pandang hanya kepada Tuhan. Karena sekali lagi dikata-kata yang kelihatan itu semuanya sifatnya sementara. Masalah saudara ini sementara. Siapa yang percaya? Amin. Sakit penyakit itu sementara. Bahkan 2000 tahun lalu kan dia berkata apa? Sudah selesai. Kalau Tuhan berkata selesai, selesai enggak? Selesai. Apapun masalah saudara, sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana iman kita, mau percaya gak sama Tuhan? Sakit penyakit saudara sudah sembuh gak? Amin. Sekarang tinggal bagaimana iman kita, mau percaya gak sama Tuhan? Kalau sudah percaya, maka itu jadi dalam kehidupan saudara. Sekali lagi pandang Tuhan dengan keyakinan yang kokoh dalam Injil. Maka kita akan mempunyai
pengharapan yang kuat dalam Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia kok. Selama ini kita sudah melihat kebaikan Tuhan kan? Selama ini siapa yang sudah ditolong Tuhan? Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini dia tolong gak? Amin. Apapun yang terjadi, berkat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Ya kan? Seperti pujian ini berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Angkat tangan kita, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan, katakan ku puji. Sekali lagi ya, angkat tangan kita, katakan aku percaya. Berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan, melimpah. Kebajikan, kemurahan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Sekarang yang berikut, yang keempat. Kita buka sama-sama di Matius 14 ayat yang ke-30. Bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman yang keempat? Matius 14 ayat yang ke-30. Sudah dapat saudara? Mari kita baca sama-sama. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara ingat cerita ini ya? Ketika Tuhan Yesus selesai dia memberi makan kepada 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak dahulu. Ya, kemudian kita tahu di tengah jalan bahwa angin saka melanda sehingga murid-murid Tuhan sangat takut. Kemudian tengah malam Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air. Mungkin mereka kaget melihat Tuhan malam-malam jalan di atas air. Mereka pikir itu hantu katanya. Amin. Sampai akhirnya bagaimana kata Petrus? Saudara ingat perkataan Petrus? Jika Engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang berjalan kepada di atas air. Petrus berjalan di atas air enggak? Berjalan. Siapa yang memanggil Petrus? Tuhan. Maka di awalnya Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai merasakan tiupan angin, maka dia mulai takut hingga dia tenggelam. Nah, saudara, bagian yang keempat yang Tuhan mau ajar kepada kita untuk kita bisa hidup dalam iman, jangan baperan, saudara. Saudara tahu baper kan? Tahu baper enggak? Jangan apa-apa tuh bawa perasaan, saudara. Ya kan? Kayaknya begini, kayaknya begitu. Ya seperti yang apa dialami Petrus. Awalnya dia percaya kan yang nyuruh Tuhan datang ke dia. Iya kan? Tapi ketika dia mulai berjalan di atas air, dia mulai baper, saudara. Aduh, bisa nggak gue jalan di atas air? Kan? Kira-kira mungkin gitu ya. Makanya dia mulai tenggelam. Di saat kita mulai menghubungkan segala sesuatu dengan perasaan kita, di saat itu iman tidak bisa timbul dalam kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 12.
Hari ini banyak baca ayat nggak apa ya. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 12. Sudah dapat? Kita baca bagian yang B. Sudah dapat, saudara? Jadi katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sekali lagi kan Petrus tadi sudah sempat berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai memakai perasaan dia, ketika dia mulai baperan, ketika dia mulai takut, maka Petrus tenggelam. Saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau menghidupi iman itu, jangan pakai perasaan kita. Jangan baperan, saudara. Jangan setiap kali, mana mungkin sih ini bisa terjadi, mana mungkin sih pemulihan bisa terjadi, mana mungkin sih aku bisa disembuhkan. Waktu saudara mengharapkan jawaban dari Tuhan, jangan merasakan segala sesuatu yang seharusnya tidak saudara rasakan. Perasaan itu kan gak selamanya benar. Iya kan? Mungkin banyak kali orang bilang ini, feeling gue tuh kadang-kadang kuat. Kan kadang-kadang. Gak selamanya kan? Sekali kalau kita mulai menghubungkan segala sesuatunya dengan perasaan kita, maka iman itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara hanya mau fokus kepada masalah, maka saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban doa saudara. Sekali lagi, kalau saudara mau hidup oleh iman, jangan membawa perasaan, karena perasaan itu akan membawa kita kepada ketakutan. Ya kan? Firman Tuhan jelas berkata, apa yang kau takutkan itulah yang terjadi. Kalau saudara takut terus dan takut, maka itu yang terjadi. Iman dan ketakutan itu nggak bisa bersatu, saudara. Sekali lagi ya, iman dan ketakutan nggak bisa dihubungkan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ikuti kata hati kita. Percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Percaya saja. Tuhan gak mungkin ninggalin kita kok. Hati kita harus selalu tetap percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Percaya, apapun yang terjadi tetap percaya. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lanjut ya, sekarang yang kelima. Masih ada waktu ya, boleh ya, sedikit lagi ya. Sekarang bagian kelima, cepat saja. Yang kelima, Lukas 9 ayat 16. Bagaimana caranya kita bisa hidup oleh iman yang kelima? Lukas 9 ayat 16. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak.
Agar kita bisa hidup oleh iman yang berikut adalah harus selalu mengucapkan berkat. Amin. Apa yang keluar dari mulut kita itu harus berkat, saudara. Amin. Jangan kutuk. Belajar untuk mengucapkan berkat. Belajar untuk mengucapkan hal-hal yang positif. Amin. Kalau kita selalu mengucapkan hal yang positif, maka yang positif itu yang terjadi dalam hidup kita. Amsal 18 ayat 21, cepat saja. Kita baca yuk. Amsal 18 ayat 21. Sudah tahu kan firman ini? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan kuahnya. Sekali lagi jaga perkataan kita, saudara. Jaga mulut kita. Orang yang hidup oleh iman harus selalu menjaga ucapannya. Katakan amin. Mungkin banyak kali kita dengar orang di sana, aduh, kadang-kadang orang gak sengaja gitu, aduh mati deh gue. Iya kan? Setiap ada masalah, aduh mati deh gue. Mati beneran gak? Mati. Ya mungkin gak mati secara fisik, saudara. Iya kan? Tapi mungkin imannya lama-lama mati. Dia katakan mati. Matilah. Mungkin kalau orang-orang bule sering katakan, kita tahu ya, mungkin mereka sering apa? Sering mengumpat gitu loh. Kita tahu orang-orang bule tuh kalau ngomong, wah apa? Tahu kan? Ibu Eli bahasa Belanda apa? Kalau orang Belanda selalu kalau mengumpat, tuh. Orang Belanda selalu kalau mengumpat mereka bilang, hot verdome. Mereka nggak tahu nggak sih sebenarnya arti hot verdome itu? Hot itu adalah Tuhan. Verdom itu doom. Doom itu adalah kutuk. Hancur. Itu saya. Setiap kali mereka mengatakan hot verdom, jadi mereka mengutuk dirinya sendiri. Betul nggak? Tuhan, kutuklah saya. Nah mereka setiap ada masalah, paling dikatakan selalu gitu. Jadi apa? Ya kutuklah. Mereka mengutuki diri mereka sendiri. Iya kan? Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Di sini orang-orang yang selalu mengucapkan berkat. Amin. Haleluya. Cepat saja ya. Jadi tadi saudara 5 hal yang apa ya? Yang bagaimana caranya kita hidup oleh iman. Kita sudah belajar bersama. Nah, saudara, di awal tadi kan saya sudah menyampaikan gini loh. Jangan kita salah menyalahartikan iman itu. Nah, apa sih ciri-ciri iman yang benar? Iman yang benar adalah menyadari bahwa otoritas itu ada di tangan Tuhan. Amin. Kita belajar sama-sama yuk. Matius 8 ayat kedua. Kita ingat cerita ini. Matius 8 ayat yang kedua. Maka datang seorang kesakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah pada dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita tahu kisah orang kusta ini, dia datang kepada Tuhan. Dia mohon supaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dia begitu ingin sekali untuk penyakitnya dia disembuhkan. Dia begitu ingin sekali supaya masalahnya ditolong Tuhan. Tapi apa perkataan dia kepada Tuhan? Tuhan, jika Tuhan mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak memaksakan bahwa Tuhan harus menyembuhkan dia. Sekalipun memang itu yang dia inginkan. Serahkan semua kedaulatan otoritas hanya di tangan Tuhan. Apapun keinginan atau permohonan doa kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya otoritas. Satu lagi contoh ya, Lukas 22 ayat 42. Kita ingat cerita tentang waktu Tuhan Yesus di satu malam sebelum dia ditangkap, cerita di Taman Getsemani. Firman Tuhan berkata, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Saudara, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita. Sekalipun waktu Tuhan di dunia, dia adalah 100% Tuhan, dia 100% manusia. Pada waktu itu dia takut nggak? Dia takut banget. Makanya dia bilang, apabila mungkin lalukanlah cawan ini daripada aku. Tuhan, apapun masalah tolong Tuhan.
Tolong masalahku, selesaikan masalahku. Tapi di bagian akhir dia berkata, bukan kehendak, tapi kehendakmu yang jadi. Iman yang benar adalah menyadari bahwa otoritas itu ada di tangan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa otoritas ada di tangan Tuhan, maka kita tidak akan memaksakan kehendak Tuhan. Percaya saja bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Semua yang Tuhan buat bagi kita, semua pasti baik. Amin. Nggak ada yang nggak baik. Selama ini kan saya bilang tadi, Tuhan tolong kita nggak? Semua baik. Bahkan kalau saudara masih boleh ada di tempat ini pagi hari, kan semua karena kebaikan Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi di luar sana. 3 tahun pandemi ini terjadi. Kalau kita bisa boleh sehat, itu semua kan karena Tuhan. Amin. Begitu banyak orang di luar sana yang ketakutan hidup. Ketemu orang aja udah takut. Mungkin setelah vaksin yang ketiga ini orang baru. Tapi awal-awal. Tapi kita, puji Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita setia. Percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Percaya bahwa pasti perkara-perkara besar Tuhan pasti buat dalam kehidupan kita. Sekali kalau kita menengok ke belakang, melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Amin. Seperti pujian ini berkata, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti. Segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami, dalam hidupku. Angkat tangan kita, katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan Tuhan, Tuhan. Amin. Saudara, itulah iman yang benar ya. Iman yang menaruh otoritas hanya di dalam tangan Tuhan. Kalau saudara menaruh otoritas di tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi, saudara tidak akan kecewa. Mau Tuhan tolong kek, mau Tuhan nggak tolong kek, mau Tuhan jawab kek, Tuhan nggak jawab, Tuhan, saudara nggak akan percaya sama Tuhan. Karena Tuhan, saudara tahu bahwa otoritas sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Saya mengundang WL dan pemusik. Saya akan tutup dengan kisah ini dalam Daniel 3 ayat ke-17. Yang terakhir ya, Daniel 3 ayat ke-17. Saudara ingat cerita ini? Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan untuk dimasukkan ke dalam perapian. Mereka sudah divonis belum? Vonis itu sudah jatuh. Mereka sudah dimasukin dalam situ. Tapi apa yang mereka katakan? Sudah lihat iman mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Berikut ayat 18, maju lagi. Joseph tolong, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Amin. Sekalipun Tuhan tidak tolong, mereka tidak menyembah patung yang dibuat Tuanku Raja.
Sekalipun Tuhan tidak tolong kita tetap percaya bahwa Allah itu setia. Satu hal yang saya ingatkan, tugas kita hanya satu, saudara. Hidup dengan iman. Imani setiap perkataan-perkataan Tuhan. Amin. Bahkan firman terakhir Tuhan Yesus bilang begini loh. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di dunia ini? Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, yang Tuhan Yesus cari hanya iman. Adakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Firman Tuhan, iya dan amin. Semua yang Tuhan janji pasti digenapi. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai langkahku.